kepada yang mewakili wilayah timur, Direktur PT Indopenta, Bapak Haji Setia Dharma. Lahan sawit ini bisa dimanfaatkan, limbah sawit ini bisa dimanfaatkan. Keterbatasan lahan peternakan serta tingginya ketergantungan impor daging mendorong pemerintah mengembangkan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA dengan pemanfaatan jutaan hektar perkebunan sawit, termasuk yang tersebar di Kalimantan Tengah. Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Tri Melasari mengatakan, integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional. Selain ketersediaan lahan, limbah sawit juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Limbah yang sebelumnya terbuang kini bisa diolah untuk mendukung pengembangan peternakan sapi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kalteng Iqbal. Silakan rekan Iqbal dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Melaporkan dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Benar sekali, keterbatasan lahan, peternakan, serta tingginya ketergantungan impor daging mendorong pemerintah mengembangkan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA dengan memanfaatkan jutaan hektar perkebunan sawit termasuk yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah. Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tri Melasari menjelaskan bahwa integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional. Menurutnya, pemeliharaan sapi membutuhkan lahan yang luas, sementara perkebunan kelapa sawit saat ini memiliki ketersediaan lahan yang sangat besar, mencapai sekitar 16,3 juta hektar secara nasional. Selain faktor lahan, limbah hasil perkebunan sawit juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan ternak. Limbah yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini dapat diolah untuk mendukung pengembangan peternakan sapi. Di sisi lain, keberadaan sapi di lahan sawit juga memberikan manfaat berupa pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan antara sektor peternakan dan perkebunan. Program SISKA sendiri disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menuju swasembada daging, mengingat konsumsi daging nasional hingga kini masih bergantung pada impor sekitar 52%. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah menilai peningkatan populasi sapi dalam negeri menjadi langkah penting. Salah satu upaya melalui pemanfaatan lahan dan limbah sawit yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong perusahaan perkebunan sawit untuk ikut berkontribusi, baik melalui investasi langsung di sektor peternakan sapi maupun melalui pola kemitraan dengan peternak. Skema kemitraan tersebut telah diatur dalam regulasi Kementerian Pertanian terkait pengembangan sawit dan peternakan. Saat ini, program SISKA telah mulai diterapkan di sejumlah daerah. Secara nasional, tercatat kurang lebih sekitar 17 perusahaan yang sudah menjalankan integrasi sapi dan sawit. Di Kalimantan Tengah, salah satu perusahaan juga telah menjalankan program tersebut. Sementara penerapan serupa juga ditemukan di beberapa provinsi lainnya. Sementara itu, Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, menambahkan bahwa pihaknya berperan dalam menyiapkan potensi lahan perkebunan sebagai lokasi pengembangan SISKA. Salah satu ketentuan yang disiapkan adalah konservasi pemanfaatan lahan, misalnya 1 hektar lahan sawit untuk 1 ekor sapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengelolaan teknis program termasuk mekanisme budidaya dan pengembangan ternak akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lebih lanjut, program SISKA sendiri didasari kebutuhan nasional untuk mencapai swasembada daging tadi dan pemenuhan protein hewani, termasuk membuka peluang pengembangan produksi susu. Pengalaman integrasi sapi dan sawit sebelumnya, baik di perkebunan swasta, perkebunan negara, maupun di tingkat rakyat, diharapkan dapat menjadi modal penting
dalam mendorong penambahan populasi ternak melalui pengemukan maupun pembibitan. Demikian yang bisa saya laporkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Sawit dengan sapi, ya kita tahu bahwa lahan terutama untuk pemeliharaan sapi ini kan kita perlu lahan. Nah, lahan yang banyak tersedia ini kan dari lahan sawit ini kan tersedia tadi dilihat ya ada 16,3 juta hektar. Di mana selain itu juga dari limbah ya, limbah sawit itu utamanya untuk pakan ternak, bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga mengapa itulah perlu diintegrasikan. Jadi yang tadinya limbah ini terbuang ya kan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu juga dengan adanya sapi di lahan sawit itu kan ada pupuknya menjadi pupuk organik. Nah, itu kan jadi ada manfaat timbal balik, untuk sapinya bermanfaat, untuk sawitnya juga bermanfaat, dan yang pasti ini dalam rangka kita untuk menuju swasembada daging. Kalau tadi kita tahu bahwa konsumsi daging kita itu masih impor 52%. Nah, di situ kita harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan populasi sapi. Salah satunya memanfaatkan limbah sawit dan lahan sawit yang ada. Tapi terkait mekanisme bakal seperti apa itu, Bu? Mekanisme apa untuk siskanya sendiri itu? Ya tadi mekanismenya kita harapkan tadi perusahaan-perusahaan sawit itu bisa berkontribusi untuk berinvestasi juga di sapinya, ataupun juga melakukan kemitraan yang tadi ada aturan tersendiri ya terkait kemitraan sawit tadi. Nah, itu bisa salah satunya dengan budidaya sapi. Jadi kita berdasarkan peraturan Permentan yang tadi disampaikan Pak Dirbaginda tadi. Apakah sudah jalan, Bu, ini berarti? Beberapa perusahaan sudah ada. Tadi kan saya sudah kasih beberapa contoh perusahaan yang sudah ya, ada berapa sih, 17 kalau nggak salah. Atau saya agak lupa ya. Jadi di situ ada beberapa perusahaan yang sudah jalan. Contohnya kalau di Kalteng ini ada Sulung Ranch. Nah, Sulung Ranch kan sudah ada melakukan kemitraan. Kemudian di Kalimantan Selatan tadi ada juga di Provinsi Riau dan lainnya itu sudah ada. Jadi sudah ada contohnya gitu. Jadi 17 itu secara nasionalnya, Bu ya? Secara nasional. Kalau di Kalteng sendiri tadi berapa Di kalau Kalteng tadi ada Sulung Ranch ya. Sulung Ranch. Kemudian ini bermitra ya, tapi kalau yang integrasi sapi sawit sepertinya lebih dari itu, karena ada beberapa perusahaan lagi yang melakukannya. Terkait pengawasan dari pemerintah sendiri untuk supaya PBS atau perusahaan besar sawitnya itu tetap jalankan ini itu seperti apa sih, Bu? Ya tadi itu kan sudah ada aturan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.